Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sekalian. Untuk hari ini kita masuk di muatan bahasa Indonesia, masih tetap berada di tema 3. Materi yang kita akan pelajari hari ini itu adalah iklan media cetak dan elektronik. Masih bersama dengan saya Muhammad Rizkal, wali kelas 5B. Jadi kita lanjut ya. Iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak atau lembaran-lembaran. Iklan media cetak berisi informasi yang membujuk dan mengajak untuk menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Iklan media cetak bersifat tertulis. Jadi seperti yang disampaikan pada tulisan ini, bahwa iklan media cetak itu adalah iklan yang dibuat dengan menggunakan teknik cetak atau tulisan ya. Jadi tulisannya itu sebenarnya apakah ditulis tangan, kemudian tapi kebanyakan iklan media cetak itu dicetak dengan mesin untuk diperbanyak. Misalnya untuk membuat iklan-iklan tulisan yang dalam bentuk besar, dalam bentuk spanduk dan baliho, biasanya itu dicetak di mesin spanduk seperti itu. Dan untuk misalnya iklan media cetak yang bersifat brosur, itu biasanya dicetak di mesin-mesin pencetak brosur seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini adalah iklan media cetak itu adalah iklan yang cara penyampaian informasinya itu dalam bentuk tulisan yang dicetak ya. Dan pada dasarnya karena dia dalam bentuk tulisan, maka iklan media cetak ini bersifat tertulis. Jadi harus dibaca ya, harus dibaca. Kalau tidak dibaca, kita tidak tahu informasinya apa. Makanya dia dikatakan iklan tertulis seperti itu. Ya, kalau masalah membujuk dan mengajak itu semua adalah tujuan dari pembuatan iklan, yaitu untuk membujuk dan mengajak menggunakan barang yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan kepada orang lain seperti itu. Oke, kemudian iklan media elektronik itu adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Nah, ini lain. Kalau tadi itu tulisan yang penyebarannya itu dengan cara mencetak di kertas-kertas, baik dalam bentuk spanduk, baliho, apalagi namanya ini brosur, kemudian disebarkan di jalan-jalan itu atau ditempel di pinggir-pinggir jalan. Kalau ini lain. Kalau ini dia penyebarannya itu dengan cara elektronik ya, menggunakan media elektronik. Yang sering kita temui itu misalnya lewat radio, kemudian lewat televisi, dan yang paling banyak sekarang itu adalah iklan di internet. Jadi biasanya kalau kalian nonton YouTube itu, kalau zaman-zaman dulu YouTube tidak seperti itu ya. Cuma karena sekarang ini sudah banyak YouTuber, makanya iklan masuk di YouTube itu biasanya di sela-sela video, baik di awal, kemudian di pertengahan video itu biasanya para pengiklan itu memasukkan iklannya ke video yang dibuat oleh konten kreator atau YouTuber. Jadi semakin banyak orang yang menonton, berarti iklannya semakin banyak yang dilihat. Makanya sistemnya di internet itu atau di YouTube, sering ada YouTuber mengatakan jangan di skip iklannya ya. Karena kenapa? Pada saat iklannya itu misalnya terputar selama 3 detik, itu 3 detik saja itu sudah banyak uang yang bisa diambil. Tapi kalau misalnya kita nonton YouTube pas iklan langsung kita skip, ada iklan langsung kita skip. Nah, itu biasanya tidak terlalu banyak penghasilan yang bisa YouTuber dapatkan dari iklan, karena iklan yang ada di videonya itu terskip. Seperti itu. Makanya sekarang ini sudah ada di situ, kita tidak bisa skip kalau belum cukup misalnya 5 detik. Nah, makanya caranya lagi seperti itu supaya kita tidak men-skip iklan. Tapi biasanya kita diajak untuk menonton iklan sampai selesai, meskipun biasa iklannya itu panjang ya.
Jadi semakin lama kalian menonton iklan di YouTube, maka semakin banyak uang yang didapatkan oleh YouTuber itu. Seperti itu cara kerjanya. Itu namanya iklan elektronik melalui internet. Kemudian kalau radio tadi itu elektronik melalui radio itu biasanya dia menggunakan audio saja, tidak ada visualnya. Kalau internet tadi ada audio, ada visual. Artinya ada video yang bisa kita lihat dan ada suara yang kita bisa dengar. Kalau radio itu tidak ada video yang kita bisa lihat, tapi cuma suara yang kita dengar. Nah, iklan televisi itu hampir sama dengan iklan internet. Ada video yang kita lihat, ada juga suara yang kita dengar, seperti itu. Jadi intinya itu untuk mendapatkan informasi sebenarnya semakin banyak alat indera yang kita gunakan, itu semakin cepat informasi itu kita dapat. Makanya iklan radio itu lebih murah daripada iklan elektronik seperti iklan TV dan iklan di internet. Karena kenapa? Kalau di iklan radio itu cuma menggunakan satu alat indera saja, alat indera pendengaran. Makanya dia agak lebih murah. Tapi kalau misalnya televisi atau internet itu ada dua, ada visual atau ada video yang kita lihat, kita bisa melihat dan kita juga bisa dengar, bahkan kita bisa juga membaca di situ. Jadi makanya dia informasinya pada dasarnya akan lebih cepat kita pahami dan lebih cepat kita tangkap. Makanya iklan di TV dan di internet itu lebih mahal dibandingkan dengan iklan radio. Seperti itu. Oke. Fungsi iklan adalah untuk mempromosikan sesuatu, sudah saya jelaskan di depan tadi. Kita lanjut ya. Kemudian di dalam iklan itu kita kenal ada yang namanya bahasa iklan, ya, bahasa iklan. Bahasa iklan itu adalah bahasa yang digunakan dalam iklan itu harus memiliki syarat sebagai berikut, yaitu komunikatif. Komunikatif itu artinya apa, Pak? Mudah dipahami. Jangan membuat iklan yang bahasa yang digunakan itu susah dipahami. Biasanya zaman dulu itu tidak ada orang membuat iklan itu menggunakan bahasa Inggris. Ya, kalau zaman sekarang itu mungkin ada banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi dalam menggunakan iklan itu kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang semua orang bisa pahami, semua kalangan bisa pahami. Seperti itu. Ya, kalau bahasa Inggris tidak semua orang bisa paham artinya itu bahasa Inggris. Itu makanya kita harus membuat bahasa itu mudah dipahami atau komunikatif. Kemudian bahasa yang bersifat persuasif, artinya mengajak. Jadi biasanya bahasa iklan itu mengajak kita untuk menggunakan sesuatu. Contoh misalnya, ayo kita ini kalau iklan layanan masyarakat ya, ayo kita membuang sampah pada tempatnya agar kita mendapatkan lingkungan yang bersih. Itu ayo, kata ayo itu adalah kata yang bersifat mengajak. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan iklan, ya. Ada juga iklan layanan masyarakat. Mari kita gunakan produk-produk Indonesia, seperti itu. Jadi mari kita itu berarti dia adalah kalimat ajakan yang bersifat persuasif. Oke. Nah, yang terakhir adalah menarik perhatian. Ya, jadi iklan itu harus menarik perhatian. Biasanya masyarakat itu akan mudah tertarik dengan hal-hal yang belum pernah dia lihat, seperti itu ya. Jadi makanya sekarang iklan itu aneh-aneh. Biasanya ajakan iklannya itu di belakang, bagian depan-depan itu biasanya ada video-video pendek yang mungkin bisa menyentuh perasaan. Kemudian pada akhirnya itu di belakang ada nih iklan-iklan ajakannya atau produk-produknya. Seperti itu. Jadi sekarang banyak iklan-iklan seperti itu ya. Di depannya itu ada video-video pendek. Seperti sekarang itu iklan Bukalapak, iklan Shopee. Itu bagian awalnya itu adalah video-video dulu, video-video pendek. Setelah itu nanti di belakangnya ada pesannya, baru keluar produknya. Seperti itu. Ya, itu zaman sekarang para pengiklan itu menggunakan hal-hal yang semacam itu untuk menarik perhatian masyarakat. Kalau zaman-zaman dulu itu iklan langsung saja, kalau misalnya iklannya adalah motor ya langsung motornya yang muncul, seperti itu. Nah, kalau zaman-zaman sekarang biasanya produknya itu di belakang muncul. Kita masyarakat disuguhkan dulu dengan hal-hal yang mungkin menarik perhatian ataukah video-video yang bisa menyentuh perasaan.
kemudian iklannya nanti di belakang muncul. Seperti halnya dengan paling banyak yang menyentuh perasaan itu adalah iklan-iklan asuransi ya. Iklan-iklan asuransi, misalnya ada dulu orang yang sakit kemudian dibawa ke rumah sakit. Pada akhirnya itu pengiklan itu ternyata mau mengiklankan sebuah asuransi begitu ya. Jadi itu adalah cara-cara yang digunakan oleh pengiklan untuk membuat iklannya menarik. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kata kunci iklan. Jadi sebenarnya dalam sebuah iklan itu ada kata kunci yang digunakan oleh pengiklan agar iklannya mudah ditemukan. Seperti itu. Misalnya di iklan-iklan internet itu yang paling sering. Karena biasanya kalau kita masuk di Google itu kita cuma menulis kata, biasanya akan muncul semua semua kalimat yang mengacu pada kata itu. Jadi kata kunci adalah kata atau frase yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah yang ditelusuri orang-orang. Jadi biasanya cuma menulis satu kata saja atau di YouTube atau di Google biasanya akan muncul kalimat-kalimat yang terdapat kata-kata itu di dalamnya. Jadi itu namanya adalah membuat kata yang bisa ditelusuri orang-orang. Ditelusuri itu artinya dicari. Ya, dicari oleh orang-orang di mesin pencarian, misalnya di Google itu kan namanya mesin pencarian. Jadi cuma memasukkan kata, biasanya akan muncul. Jadi misalnya itu kalau mau mencari iklan Indomie, paling sering dimasukkan saja di situ seleraku. Kalau kalian menulis kata seleraku di Google atau di YouTube, akan muncul itu iklan Indomie. Indomie seleraku, seperti itu ya. Itu namanya adalah kata kunci. Memilih kata kunci yang relevan dan bermutu tinggi untuk kampanye iklan dapat membantu menjangkau pelanggan yang diinginkan pada saat yang diinginkan. Jadi tepat waktu lah, seperti itu. Jadi biasanya kalau kata kuncinya bagus atau sesuai atau bermutu tinggi untuk mengampanyekan sebuah iklan, itu dapat membantu pengiklan menjangkau pelanggan yang diinginkan. Jadi siapa saja pelanggan-pelanggan yang dia inginkan, seperti itu. Kalau misalnya iklan-iklannya itu adalah iklan tentang gaming atau ke aplikasi-aplikasi gaming, biasanya dia akan masukkan di mana? Di orang yang sedang main game, seperti itu. Ya, jadi itu namanya adalah pelanggan yang dia inginkan dan saat yang dia inginkan. Artinya kalau saat yang dia inginkan, kalau misalnya sekarang ini ada sekarang itu zaman-zaman bunga ya. Sekarang itu kan lagi viral bunga-bunga itu. Makanya sekarang karena viralnya bunga, banyak orang yang mengiklankan bunga. Dia menjual bunga ini, bunga itu karena itu adalah saat yang dia inginkan, seperti itu. Apalagi zaman-zaman sekarang itu banyak sekali penjual-penjual sepeda misalnya. Karena dia melihat banyak pengguna sepeda, maka sekarang itu dia munculkan iklan-iklan sepeda, para penjual-penjual sepeda itu. Seperti itu. Itu namanya adalah pelanggan yang diinginkan dan saat yang diinginkan. Jadi tepat waktu istilahnya. Oke, lanjut ya. Beberapa kata kunci dalam iklan itu antara lain adalah, ini sering kalian dengar, Indomie Jumbo, tenaga jumbo ini. Tapi ini iklan zaman-zaman dulu ya. Au Foods, dengan au tidak perlu jadi au. Seperti itu. Itu iklan-iklan zaman dulu. Yang masih sering kamu dengar itu sekarang adalah mie ABC. Mie ABC kembali ke selera asal. Itu adalah kata-kata kunci dalam iklan. Biskuit Roma sudah tradisi. Itu kan sering dia ucapkan itu di iklan ya. Biskuit selamat, utamakan selamat. Tapi ini adalah bahasa iklan zaman dulu sebenarnya. Wafer Briko, kemampuannya wanna go, jangan lupa bawa Briko. Kemanapun you wanna go, kemanapun kamu pergi, jangan lupa bawa Briko. Kalau menurut saya ini kurang bagus karena kenapa? Masyarakat itu masih kurang yang bisa paham dengan bahasa-bahasa Inggris yang seperti ini ya. Apalagi ini bahasa Inggris yang bahasa gaul pula. Bukan yang bahasa Inggris yang yang benar. Ini bahasa Inggris yang gaul. Wanna itu want to. Dia sudah mengatakan wanna. Oke, lanjut. Kacang Garuda ini yang paling masih sering muncul, iklan-iklan lama yang masih sering muncul. Kacang Garuda, ini kacangku. Seperti itu. Kacang dua kelinci, bersih kacangnya, gurih rasanya. Itu sebenarnya adalah kata-kata kunci yang bisa kita masukkan ke dalam misalnya kita mau mencari iklan, masukkan ke dalam mesin pencari di Google misalnya.
Itu ya. Kita lanjut. Itu adalah kata-kata kunci dalam iklan. Kemudian kalau contoh bahasa iklan, ini ada di sini gambar saya tampilkan. Yang paling sering kita lihat itu adalah iklan Floridina ya. Jadi di sini adalah bahasa-bahasa yang bisa digunakan pada iklan Floridina. Itu mulai hari dengan yang fresh. Itu adalah salah satu bahasa iklan Floridina. Be ready, go with Floridina. Ini semua adalah bahasa yang sering digunakan oleh pengiklan di Floridina ya. Floridina jeruknya Florida orange. Real fresh apa? Real fresh. Real fresh. Real orange pulp. So juicy. Floridina fresh tanpa pengawet. Nggak bikin worry. Enak dinikmati di mana saja. Floridina with real orange pulp. So juicy. Ini sebenarnya adalah bahasa-bahasa iklan. Kalau menurut saya pribadi ini yang dia mau guide pelanggan itu adalah pelanggan-pelanggan yang sudah berpendidikan, artinya sudah mengenal bahasa-bahasa Inggris ya. Kalau menurut saya sebaiknya yang seperti itu gunakan bahasa-bahasa Indonesia supaya orang bisa paham dengan iklannya. Jadi inilah contoh-contoh dari bahasa-bahasa iklan. Nah, masih banyak lagi bahasa-bahasa iklan yang sering ditampilkan di TV. Bahkan sekarang itu mungkin kalian jarang nonton TV sekarang, lebih sering nonton YouTube. Di YouTube itu banyak sekali itu yang di sela-sela video. Biasanya banyak sekali itu iklan-iklan yang memunculkan bahasa-bahasa yang ingin menjual produknya seperti itu ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.